Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kali ini? Ibu harap anak-anak tetap sehat, semangat, dan cermat untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu mengenai lingkungan biotik. Ada yang tahu lingkungan biotik itu apa? Lingkungan biotik adalah komponen penyusun lingkungan dari benda hidup. Contoh lingkungan biotik adalah tumbuhan. Kenapa Bu tumbuhan? Karena tumbuhan membutuhkan air dan juga sinar matahari untuk bisa tumbuh. Yang kedua adalah hewan. Hewan juga memerlukan makanan dan juga air untuk mereka tumbuh. Dan yang terakhir adalah manusia. Coba Ibu tanya kepada anak-anak, jika anak-anak tidak makan dan juga minum, apa yang akan anak-anak rasakan? Betul, anak-anak akan merasa lapar, sakit perut, dan juga dehidrasi atau kehausan. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan yang bergizi untuk kita tumbuh dengan baik. Dan juga kita perlu minum agar kita tidak dehidrasi atau kekurangan air. Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak pilih yang mana yang termasuk ke dalam lingkungan biotik. Betul sekali. Lingkungan biotik yaitu adalah hewan. Ibu akan memberikan contoh kembali ya, yang mana yang termasuk ke dalam lingkungan biotik. Wah, anak-anak ternyata sudah pintar. Tidak ada yang termasuk ke dalam lingkungan biotik karena dalam foto tadi tidak ada yang termasuk ke dalam makhluk hidup atau benda hidup. Anak-anak, dalam lingkungan biotik juga terdapat yang namanya rantai makanan. Rantai seperti apa ya, Bu? Rantai besi atau rantai sepeda? Bukan ya anak-anak, bukan rantai seperti itu. Rantai makanan yang dimaksud di sini adalah peristiwa antara makhluk hidup yang memakan dan dimakan. Jadi, rantai makanan yang dimaksud di sini adalah peristiwa dimakan atau memakannya antara makhluk hidup. Nah, dalam rantai makanan ini ada 3 peran. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah penghasil makanan atau yang dimakan. Nah, produsen itu contohnya seperti tumbuhan, padi, gandum, lalu bunga-bunga, dan yang lain sebagainya. Konsumen adalah sesuatu yang memakan makhluk hidup. Jadi konsumen itu adalah pengguna makanannya. Contoh dari konsumen adalah hewan dan juga manusia. Contohnya seperti sapi yang memakan rumput. Lalu ada harimau yang memakan daging. Lalu ada burung-burung yang memakan biji-bijian. Dan kalau manusia itu omnivora, memakan segalanya. Dimulai memakan hewan, memakan tumbuhan. Contoh memakan tumbuhan apa anak-anak? Betul, kita memakan nasi. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari tanaman padi.
Nah, anak-anak, yang ketiga adalah pengurai. Pengurai yang contohnya seperti bakteri. Kita, manusia, hewan akan mati, lalu akan diurai oleh yang namanya bakteri. Nah, contoh dari rantai makanan itu adalah seperti ini. Dari tumbuhan yang dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular yang dimakan oleh elang, dan yang terakhir yaitu elang mati dan akan dimakan oleh bakteri. Nah, apakah kalian pernah berpikir bahwasannya apa yang akan terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang atau punah? Apakah akan berpengaruh kepada rantai makanan atau tidak? Oleh karena itu, kita haruslah melestarikan lingkungan, apalagi lingkungan biotik, agar terjadinya keseimbangan dalam lingkungan kita. Melestarikan lingkungan biotik yaitu ada dua. Yang pertama, melestarikan tumbuhan dan melestarikan hewan. Dalam melestarikan tumbuhan, kenapa kita harus melestarikan tumbuhan? Padahal tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis, yaitu seperti dengan menyerap air dan juga membutuhkan karbohidrat, juga sinar matahari. Tumbuhan bisa tumbuh tanpa kita beri makan. Akan tetapi dengan tumbuhan sebagai produsen, yang dimana yang memakannya tidak hanya manusia tetapi juga hewan, akan terjadi kepunahan bila tidak kita lestarikan. Bahkan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita, tidak hanya sebagai makanan, akan tetapi juga sebagai kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contohnya, kursi, meja yang kita pakai yang terbuat dari kayu itu terbuat dari tumbuhan. Oleh karena itu, anak-anak, kita haruslah melestarikan tumbuhan. Cara melestarikan tumbuhan yang pertama yaitu dengan tidak menebang pohon sembarangan di hutan. Dengan kita menebang pohon di hutan secara sembarangan, kita akan terjadi bencana-bencana yang sangat tidak baik bagi manusia. Contohnya seperti longsor, banjir, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua, cara melestarikan tumbuhan yang kedua yaitu secara reboisasi. Jadi setelah kita menebang pohon, kita haruslah menanamnya kembali agar pohon itu tetap ada, tetap terlestarikan oleh pohon yang akan tumbuh kembali. Yang ketiga yaitu dengan tebang pilih. Jadi kita memilih pohon-pohon yang memang sudah harus ditebang dan menumbuh kembang biakan pohon yang harusnya memang dikembang biakan, dan juga menjaga tanaman yang memang akan sebentar lagi punah atau jarang kita temukan. Yang kedua adalah melestarikan hewan. Apa Bu manfaat hewan untuk kita? Kenapa Bu kita harus melakukan pelestarian hewan? Coba Ibu tanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak menyukai ayam goreng? Tentu saja sudah pasti murid-murid Ibu sangat menyukai ayam goreng. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu manfaat hewan bagi kita manusia, yaitu sebagai sumber makanan. Tidak hanya itu, hewan juga sama seperti tumbuhan yang dapat kita manfaatkan untuk barang-barang kehidupan yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tas dari kulit buaya, lalu ada baju yang terbuat dari benang sutra, dan ada juga kulit sapi yang dijadikan bedug.
Nah, anak-anak, oleh karena itu, karena manfaatnya yang sangat banyak, kita haruslah melestarikan hewan juga. Nah, bagaimana Bu cara melestarikan hewan? Cara melestarikan hewan yaitu yang pertama dengan tidak melakukan perburuan liar. Anak-anak, melakukan perburuan liar sangatlah tidak baik. Itu bukanlah perlakuan yang terpuji. Yang kedua adalah memelihara hewan pelik ternak, contohnya seperti ayam, kambing, dan juga sapi. Itu juga termasuk ke dalam melestarikan hewan. Ibu mau tanya, di rumahnya siapa yang mempunyai hewan ternak? Contohnya ayam, sapi, ataupun kambing, dan lain sebagainya. Kalian telah melestarikan hewan. Ibu memberikan apresiasi yang sangat besar kepada kalian. Terima kasih karena sudah melestarikan hewan sebagai salah satu lingkungan biotik dan juga penyeimbangan lingkungan kehidupan kita saat ini. Jadi ingat ya anak-anak untuk selalu melestarikan lingkungan hidup kita. Dan semoga anak-anak semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan kali ini, yaitu yang pertama mengenai lingkungan biotik, yang kedua mengenai rantai makanan, dan yang ketiga yaitu mengenai melestarikan lingkungan biotik. Anak-anak, jika tidak ada yang tidak dipahami, anak-anak bisa komen di bawah ya. Nanti Ibu insya Allah akan jelaskan kembali kepada anak-anak. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.